Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhat tullab a'azzani a'azzakumullah. Subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi classroom bi'abri internet. Asallah ayyusahilakum jami'an fit dirasah. Taib wal'an nuwasil darsana. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada kitab Min Wasaya As-Salafi Lisyabab. Terakhir Ustaz menyampaikan kepada kalian yaitu yang berkaitan tentang nasihat-nasihat ya, atau nasihat alaihi salatu wassalam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, agar seorang yang berilmu atau seorang pendidik itu mempunyai jiwa ya kepada seorang pemuda dengan perhatian, kemudian penuh kasih sayang, mendorong, memotivasi agar cinta dalam kebaikan. Kalau seandainya kita keras, tidak kasih sayang kepada seorang pemuda, akhirnya seorang pemuda itu akan ditarik oleh orang-orang yang batil atau mereka-mereka yang cinta kepada keharaman. Oleh sebab itu, maka apa? Kita harus menumbuhkan kasih sayang, perhatian yang luar biasa kepada pemuda. Naam. Nastamir. Walihada harasas sahabah radhiyallahu anhum ala tahqiqi hadhil ma'ani al-jalilah. Kama jaa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an annahu kana idza ra'a asy-syabab qala marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wassi'a lakum fil majlis wa an nufhimakum al-hadith fa innakum khulufuna wa ahlul hadithi ba'dana. Wa kana yuqbilu ala syababi fayaqulu lahu ya ibna akhi idza syakakta fi syai'in fasalni hatta tastaykin fa innaka in tansarif ala al-yaqini ahabbu ilai min an tansarifa ala syak. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an idza ra'a asy-syabab yatlubuna al-ilm qala marhaban bi yanabi' al-hikmah wa masabih adh-dhulam khulqani thiyab jududil qulub khulusil buyut raihani kulli qabilah. Wa wassa ya as-salafi lisyababi al-afu wa wassaya as-salafi rahimahullah lisyabab wa inayatuhum bihadhihi al-marhalah kathiratun jiddan. Wa fi hadhihi ar-risalah min wasaya as-salafi lisyabab intaqaitu jumlatan minha ma'a ta'liqin yasirin ala kulli wasiyah. Baik. Walihada harasa as-sahabah radhiyallahu an. Dan dengan ini para sahabat semangat apa? Ala tahqiqi hadhil ma'anil jalil, yaitu mewujudkan nasihat-nasihat yang indah ini ya. Hadhil ma'ani al-jalil, maksudnya nasihat-nasihat yang indah. Kama jaa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, sebagaimana yang datang ya dari Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya.
annahu kana idza ru'a syabab, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri apabila melihat seorang pemuda dengan mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, kalau bahasa kita, marhaban, selamat datang dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kami an nuwassi'a lakum fil majlis, agar meluaskan ya kepada kalian pada majelis, ya, atau meluaskan majelis untuk kalian. Nah, jadi memperbanyak apa? Tempat-tempat kajian, tempat-tempat belajar, ya. Belajar, mungkin kalau kalian sudah selesai di ma'had nanti, tidak harus belajar harus di ma'had. Dimanapun didatangin kajian-kajian masyayikh, ustadz-ustadz kita yang mana yang mengajarkan sunnah, kita datangi. Jangan kita mendatangi hanya setiap konser, setiap ada band, ya, dangdutan dan lain sebagainya. Yang mana apabila band konser bola, mereka mendatanginya dengan uang dan bahkan kadang berdesak-desakan dan sampai berkelahi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, ya, anuwasi'alakum fil majlis, ya, agar meluaskan, ya, meluaskan kalian di dalam majelis. Wa an nufhimakumul hadis, agar memahamkan kepada kalian yaitu hadis. Hadis di sini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya. Kita menjadi seorang pemuda, jangan sampai kita ini malu mempraktikkan hadis Rasulullah. Kadang-kadang orang lebih suka mengikuti figurnya, ya, atau mungkin artis, atau mungkin apapun yang dia idolakan, tetapi dia malu mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dia mengatakan seorang muslim, tapi dia malu berpakaian muslim, ya. Jangan sampai semacam itu. Kemudian selanjutnya nasihatnya, fa innakum khulufuna. Fa innakum khulufuna, ay tahlufunana fima ba'd fi ta'limin nasi wa da'watihim ila dinillahi azza wa jalla. Fa innakum khulufuna, ya, maka sesungguhnya kalian itu adalah penerus kami. Maksudnya apa? Kalian tahlufunana, meneruskan tugas-tugas kami. Pada apa? Yaitu pada ta'limin nas, mengajarkan manusia, wa da'watihim, dan dakwah, mengajak mereka ila dinillah, yaitu kepada agama Allah azza wa jalla. Selanjutnya, wa ahlul hadithi ba'danya. Dan kalian itu maksudnya apa? Ahlul hadis, ya. Ahlul hadis setelah kami, yang meneruskan tugas-tugasnya, menyampaikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Baik. Wa kana yuqbilu ala syababi fayaqulu lahu, kadang-kadang Abu Sa'id Al-Khudri ini kalau melihat anak muda, dia menciumnya, ya, kadang mencium ala syababi, kepada anak muda tersebut. Fayaqulu lahu, kemudian mengatakan kepadanya, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, idza syakakta fi syai'in fasalni hatta tastaiqin. Apabila kalian ragu-ragu pada sesuatu, maksudnya sesuatu di sini apa? Ilmu agama, fasalni hatta tastaiqin. Maka tanyakan kepadaku sampai kalian betul-betul yakin. Masya Allah, ya. Fa innaka in tansarif alal yakini ahabbu ilai min an tansarifa ala syak. Maka jika kalian intan sorif, pulang, alal yakini, di atas keyakinan, ahabbu ilayya, saya lebih cinta, ya, saya lebih cinta, min an tansarifa, dari pada kalian pulang, ala syaki, dalam
keadaan keraguan. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini memberikan nasihat kepada seorang pemuda tadi, ya. Apabila ya kan kalian dalam keraguan di dalam agama, maka tanyakan kepadaku sampai kalian betul-betul yakin. Apabila kalian ya pulang dalam keadaan yakin, saya lebih cinta dan lebih saya sukai daripada kalian pulang dalam keraguan. Ini masalah agama. Jadi tatkala kita ada kebingungan dalam agama, Abu Sa'id Al-Khudri ini menawarkan, kalau ada kebingungan wahai anak muda dalam agama, maka tanyalah kepadaku. Saya sangat senang sekali akan saya jawab. Daripada kalian bingung ya. Sampai kalian pulang itu bingung, nggak tahu jawabannya. Ya, saya lebih saya cintai seseorang itu tatkala pulang dari pertemuan saya ini faham dalam agama daripada keraguan. Masya Allah. Kita pun juga sama. Kita sebagai seorang anak santri biasa sebagai rujukan, sebagai bahan untuk narasumber kalau bahasa kita itu dari para teman-teman kita, para keluarga kita, dari orang-orang yang lain menanyakan sesuatu, ya kita menjawabnya dengan baik, menjawabnya dengan betul. Kalau seandainya tahu dijawab, kalau tidak tahu maka wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu. Seseorang yang apabila ditanya, kemudian dia menjawabnya dan dia padahal tidak tahu, dia menjawabnya dengan wallahu a'lam, nisful jawab. Itu sudah separuh dari jawaban. Jangan sampai kita tidak tahu, kita malah mengatakan yaitu yang lainnya. Maka kita akan menyesatkan. Ya sudah, kalau emang tahu jawab, tidak tahu, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Mungkin bisa tanya kepada Ustadz si fulan, Ustadz yang ini, Ustadz yang ini, dan lain sebagainya. Jangan kita mentang-mentang dari pesantren, kadang kita malu. Apabila kita ditanya, kita tidak bisa menjawab, maka kadang kita jawabnya ngawur. Jangan sampai ya, jawab terus terang saja. Taib. Adapun sebaliknya, kalau seandainya antum semua ini ya kan tahu kok pura-pura tidak tahu, seharusnya tahu tapi jawabnya wallahu a'lam, itu juga salah ya. Kalau tahu, intinya kalau tahu ya dikasih tahu, kalau nggak tahu bilang wallahu a'lam, karena sudah nisful jawab. Taib, separuh dari jawaban pertanyaan tersebut. Kemudian selanjutnya di sini wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu idza ra'a asy-syabab yatlubuna al-ilm. Masya Allah. Dulu Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, apabila melihat seorang pemuda yatlubunal ilm, ya, yatlubunal ilm, yang sedang menuntut ilmu, Ibnu Mas'ud berkata, ya, saya ulang sekali lagi. Dulu Abdullah bin Mas'ud apabila melihat seseorang pemuda yang mereka itu suka menuntut ilmu, yang mereka itu gemar belajar, yang menuntut ilmu, maka Abu Sa'id Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dengan mengatakan marhaban biyanabi il hikmah. Selamat datang wahai para sumber hikmah. Masya Allah, memuji. Dan bahkan seakan-akan Ibnu Mas'ud itu belajar kepadanya. Masya Allah. Marhaban biyanabi al-hikmah. Ya. Selamat datang wahai para sumber hikmah. Marhaban biyanabi al-hikmah. Wa masabihi adzulam, dan penerang kegelapan. Masya Allah, ya, dianggap bahwa dia seorang sumber. Namanya sumber itu ya sumbernya kayak mata air, kan air ada sumbernya, jadi di mata airnya. Kalau sumbernya seorang ilmu, berarti dia seorang alim, ya, seorang yang alim, ya. Kemudian selanjutnya khulqani thiyab. Kemudian ini di sini bahasanya sambil intonasi bertanya, khulqanis siyab, ya, khulqanis siyab, yaitu penjual pakaian yang usang. Apa maksudnya kok penjual pakaian yang usang itu?
Kalau baju, kita punya baju, seandainya baju sudah itu tidak baik, maka biasanya kalau tidak dikasihkan, maka dijual yang lainnya sudah. Mungkin diganti. Ya bukan maksudnya tidak baik, ini udah robek-robek, tidak. Ya maksud sudah tidak, udah kita nggak suka biasanya. Kayak kita punya handphone, saya pengen ganti, ya kan? Saya pengen bajunya, saya ganti lagi. Atau saya punya motor, udah lama, udah bekas, mau tak jual lagi. Tapi masih bisa dipakai ya. Ya. Jadi apa dikatakan khulqani thiyab, yaitu penjual pakaian bekas, ya. Kalau kita jual barang bekas itu biasa kita beli apa? Beli yang terbaru. Nah, makanya seorang pemuda dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ini seorang yang mana penjual baju bekas. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu apa? Untuk pembaharu lagi. Jududil qulub, yaitu apa? Pembaharu hati, ya kan? Nah, jadi pembaharu, diperbaharui lagi. Masya Allah, diibaratkan seperti apa tadi? Penjual kain bekas. Kemudian khulusil buyut, yaitu memperindah rumah-rumah. Ya, sesuatu yang sudah nggak layak, kemudian diganti yang baru apa? Menjadi pembaharuan. Kemudian apa? Menjadi indah kembali. Julusil buyut, perindah rumah-rumah. Royhani kulli qabilah, dan kebanggaan pada setiap kabilah. Nah, Masya Allah. Jadi seseorang pemuda itu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud apa? Dengan mengatakan sebagai sumbernya ilmu, kemudian penerang kegelapan, penjual kain bekas, pembaharu hati, ya, pemperindah rumah dan kebanggaan bagi para kabilah. Nah, jadi kita, anak-anak sekalian, sebagai seorang pemuda kita harus bisa mewujudkan seperti apa? Seperti yang baru disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu tadi. Kita harus bisa memberikan pewarna yang indah. Jangan kita malah memberikan sesuatu yang tambah rumit atau tambah keruh. Kita memberikan apa? Penerangan yang luar biasa dari kegelapan, mendakwahkan, menasihatkan. Kemudian kita juga bisa memberikan sesuatu yang mana bermanfaat, jangan malah menyesatkan, ya. Itulah seorang pemuda. Baik. Kemudian selanjutnya wa wasaya as-salaf rahimahullah lisyabab wa inayatuhum bihadzal marhalah katsiratun jiddan. Nasihat-nasihat as-salaf, orang-orang terdahulu, semoga Allah meridhai mereka, ya. Orang-orang soleh yang terdahulu kepada para pemuda, ya, kepada para pemuda, wa inayatuhum, dan perhatian mereka bihadzal marhalah katsiratun jiddan. Pada masa muda ini sangat banyak sekali. Jadi orang-orang salaf, orang-orang yang soleh terdahulu, perhatiannya kepada seorang pemuda maka sangat banyak sekali. Makanya sampai ada nasihat yaitu wasaya as-salaf lisyabab. Masya Allah. Min wasaya as-salaf lisyabab. Masya Allah. Nah, ini makanya di sini nanti akan dituliskan nasihat-nasihatnya. Ya. Wa fi hadhi risalah. Nah, dengan nasihat ini yaitu min wasaya as-salaf lisyabab intaqaitu jumlatan, ya. Saya akan memilih dari nasihat-nasihat tersebut ma'a ta'liqin, bersama komentar yasirin yang ringan, ya, atau yang sederhana, ala kulli wasiyah. Jadi pada setiap nasihat, maksudnya Syekh mengarang yaitu kitab min wasaya as-salafi lisyabab ini, Syekh mengambil yaitu nasihat-nasihat untuk para pemuda, ya kan? Kemudian setelah itu dengan nasihat itu Syekh memberikan komentar atau memberikan ringkasan atau memberikan penjelasan yang sederhana pada setiap nasihat agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Naam, taib. Ya ayyuhatulab, a'azzani a'azzakumullah. Mungkin kita sekian dulu pada pembelajaran kali ini. Kemudian selanjutnya insyaallah kita akan masuk yang akan datang dengan yaitu al-wasilah al-ula. Al-wasilah al-ula. Ya, di antara nasihat yang pertama, apa itu nasihatnya? Insyaallah
Kita lanjutkan yang akan datang. Hayya naftatim biqira'atid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.